Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita. Malam ini teks firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dan ayat perenungannya yaitu Zakaria pasal 2 ayat 5. Yang berbunyi demikian, "Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Sahabat, tembok besar Cina merupakan salah satu simbol yang paling dikenal dari Cina dan salah satu situs warisan dunia UNESCO, yang adalah merupakan rangkaian tembok dan benteng kuno sepanjang lebih dari 13.000 mil atau kurang lebih 20.000 kilometer yang berlokasi di Cina bagian utara. Bangunan tembok besar Cina yang dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi ini awalnya digagas oleh kaisar pertama dari Tiongkok yang bernama Kaisar Qin Shi Huang yang berasal dari dinasti Qin. Kemegahan tembok besar Cina semakin terpelihara pada masa dinasti Ming sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi. Meskipun tujuan pembuatan tembok besar Cina adalah untuk mencegah serangan dari luar, namun kenyataannya sekokoh apapun tembok besar Cina tidak mampu mencegah penjajah masuk ke Tiongkok. Sahabat yang diberkati Tuhan, dari keseluruhan teks firman Tuhan saat ini dikisahkan bahwa Nabi Zakaria mendapat sebuah penglihatan tentang seseorang yang memegang tali pengukur untuk mengukur panjang dan lebar tembok Yerusalem. Namun pada akhirnya tembok Yerusalem tidak diukur dan dibangun karena banyaknya umat Allah, sehingga Allah sendiri yang akan melindungi dan menjadi tembok berapi di sekelilingnya dan menjadi kemuliaan di dalamnya. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin aman dalam menjalani hidup ini? Sehingga kadang kita bisa melihat bahwa orang suka membangun tembok-tembok dengan tujuan memberi rasa aman dan perlindungan. Keadaan dunia saat ini membuat banyak orang merasa tidak aman, sehingga mereka berusaha untuk mencari sumber keamanan itu, dan uang dianggap sebagai satu-satunya tembok perlindungan terkokoh saat ini. Karena dengan uang segala sesuatu bisa didapatkan. Oleh karena itu, gambaran dunia saat ini menggambarkan bahwa begitu banyak orang berlomba-lomba untuk mencari dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk digunakan sebagai tembok perlindungan dalam hidupnya. Dan ironisnya, demi untuk mendapatkan uang, sebagian orang mengesampingkan hati nurani dan rasa kemanusiaan. Adalah hal yang wajar jika uang dicari dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak wajar bila digunakan sebagai alat untuk melindungi. Mengapa demikian? Karena meskipun seseorang mempunyai uang dan harta yang berlimpah, tetapi hal itu bukanlah jaminan bahwa orang tersebut akan terbebas dari sakit penyakit, atau terbebas dari ancaman kecelakaan, ataupun terbebas dari duka cita, serta dapat menjamin hidup di dunia ini selamanya. Buktinya, banyak orang yang kaya yang mengalami sakit dan mengeluarkan banyak uang dengan menggunakan pengobatan medis terbaik. Tapi jika Tuhan yang mempunyai nafas kehidupan mengambil kembali nafas yang diberikannya, maka tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menghalangi, termasuk uang yang dianggap sebagai tembok perlindungan yang kokoh itu. Sahabat, sebenarnya banyak orang, terkhususnya orang Kristen, tahu dan sadar benar bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya tembok perlindungan yang kokoh yang sanggup melindungi dan menyelamatkan manusia, termasuk melindungi dan menyelamatkan dari hal-hal di luar jangkauan manusia. Tapi kenyataan hidup saat ini, uanglah yang dianggap paling memegang peranan penting. Bertie Charles Forbes, atau yang lebih dikenal dengan nama B.C. Forbes, yang adalah seorang jurnalis finansial dan penulis kelahiran Skotlandia, juga pendiri majalah Forbes, menuliskan bahwa apakah keinginan Anda mengarah pada rumah besar, mobil mewah,
baju mewah, kelimpahan hiburan, dan sebagainya? Jika iya, lihatlah orang-orang di sekeliling Anda yang memiliki hal-hal seperti yang Anda bayangkan tersebut. Apakah mereka lebih bahagia dari Anda? Apakah mereka lebih disukai orang lain dibanding Anda? Karena sesungguhnya, apa yang Anda lihat itu adalah sebuah kepalsuan. Sesungguhnya keadaan mereka sama seperti Anda. Bahkan mungkin mereka bisa lebih buruk, karena segala sesuatu yang mereka miliki itu tidak bisa membuat mereka tidur nyenyak. Sahabat, bagi sebagian besar orang, uang dianggap sebagai tembok perlindungan. Namun satu hal yang harus selalu diingat, bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Uang dan harta tidak bisa menjamin kekalnya hidup di dunia. Kemegahan tembok besar Cina yang dirancang sebagai tembok perlindungan bagi negara Tiongkok tetap saja tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa aman dan perlindungan yang sejati hanya bisa diperoleh jika mengandalkan Tuhan. Secara kasat mata memang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Cobalah diingat kembali dalam kehidupan kita. Berapa banyak kali kita dihadapkan dengan musibah, dengan masalah, namun kita diberi kemampuan untuk melewati setiap musibah dan masalah itu. Berapa banyak kali kita alami sakit, namun kesembuhan tetap mengikutinya. Serta masih banyak hal-hal lain yang secara manusiawi tidak sanggup diatasi, tetapi kita bisa melewatinya. Sahabat, jikalau saat ini kita masih ada sebagaimana adanya kita, itu karena Tuhan yang menjadi tembok perlindungan, bahkan tembok berapi yang mengelilingi hidup kita. Sekalipun kita tidak mempunyai uang dan harta yang berlimpah, tetapi jika kita memiliki Kristus, maka itu berarti kita memiliki segalanya. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya tembok perlindungan dan tembok berapi yang mengelilingi kehidupan kita. Sebab jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sahabat yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Tuntunlah hidup ini dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Jangan lupa bagikan kebenaran dan kebaikan Tuhan yang kamu dapatkan, agar orang lain juga bisa mengetahui kebenaran dan merasakan kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa perlindungan Tuhan selalu ada untukmu, karena Dia mengasihimu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Shalom.